Saya lanjutkan, kita akan membahas mengenai algoritma round robin ya, atau RR. Algoritma round robin ini termasuk algoritma dengan kategori preemptif. Apa itu preemptif? Artinya proses yang sudah berjalan itu dapat disela untuk proses yang lainnya. Kemudian termasuk juga round robin itu termasuk dengan kategori yang tanpa prioritas. Jadi tidak ada priority dari proses tersebut. Nah, semua proses itu dianggap penting. Jadi semua proses yang masuk itu dianggap penting. Kemudian kata kuncinya lagi adalah round robin itu setiap proses itu diberi jatah waktu pemroses atau biasa disebut dengan istilah kuantum atau kuanta atau juga time slice gitu ya, di mana proses itu berjalan. Jadi asumsinya setiap proses yang sedang berjalan itu kemudian akan dianggap penting dan akan diberikan yang namanya kuantum atau time slice. Ketentuannya adalah jika kuantum yang diberikan itu habis dalam proses itu belum selesai, begitu ya, maka proses menjadi runnable dan pemroses dialihkan ke proses yang lainnya. Jadi setiap proses akan diberikan kuantum tertentu gitu ya. Nah, ketika proses yang diberikan itu ternyata belum selesai, maka dia akan disela gitu ya. Disela oleh dialihkan ke proses yang lainnya. Jika kuantum belum habis dan proses itu menunggu suatu kejadian selesainya I/O, maka proses menjadi blok gitu ya, dan pemroses dialihkan ke proses yang lainnya. Jadi jika kuantumnya itu belum habis tetapi ada proses yang masih menunggu karena mungkin terjadinya selesainya I/O ya, misalnya ketika Anda mencetak sebuah dokumen printer, kemudian kertas habis, maka sebelum printer itu dimasukkan kertas, maka dia tidak proses tersebut tidak bisa berjalan lagi lah. Proses itu menjadi blok gitu ya, dialihkan ke proses yang lainnya. Kemudian ketentuan yang lainnya adalah jika kuantum itu belum habis tapi proses telah selesai, maka proses diakhiri dan pemroses dialihkan ke proses yang lainnya. Jadi dalam pemrosesan dengan menggunakan round robin itu ada beberapa kemungkinan ya, ada 3 kemungkinan itu. Jika kuantumnya habis tapi belum selesai, jika kuantumnya habis tapi menunggu, jika kuantumnya belum habis tapi proses telah selesai. Kemungkinan ada 3 ini, dan ini ketentuannya seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, kita langsung masuk dalam contoh kasusnya, diselesaikan dengan menggunakan algoritma round robin. Jadi contohnya misalnya ada sebuah proses ya, ada kumpulan proses yang datang dengan waktu kedatangan yang bersama-sama. Ada 3 proses, yaitu P1, P2, dan P3, di mana masing-masing proses P1 itu burst time-nya atau waktu prosesnya 24, P2 adalah 3, dan P3 adalah 3. Kumpulan proses ini akan diselesaikan dengan menggunakan algoritma round robin. Seperti yang sudah saya jelaskan di sebelumnya, bahwa round robin itu harus ada yang namanya kuantum atau time slicing gitu ya, ada kuantum. Kuantumnya ditentukan di sini adalah 4 milisecond. Berarti apa yang dilakukan oleh algoritma ini? Yang pertama adalah dia akan menyelesaikan P1 dulu. P1 itu akan mendapatkan 4 kuantumnya 4 ya, milidetik pertama. Setelah dia mendapatkan 4 milidetik pertama, kemudian proses tersebut kemudian dilanjutkan gitu ya. Ini belum diselesaikan ya P1 ya. Kemudian diselesaikan ke P2 dan P3. Jadi sederhananya 24 P1 itu 24 milisecond, kemudian diberikan kuota 4, berarti masih sisa 20 milisecond. Nah, 20 milisecond berikutnya itu akan disela untuk proses P2 dan proses P3. Oke, kita akan buat Gantt chart-nya ya. Jadi P1 tadi ada 24, diberikan 4 dulu, kemudian disela, kemudian untuk menyelesaikan P2 dan P3. P2 tadi hanya 3 ya, sehingga
Gancatnya hanya ditambahkan 3 saja, kuantumnya 4, jatah waktunya dibagi-bagi 4, tapi dia hanya 3 ya berstemnya P2. Begitu juga dengan P3. P3 itu adalah berstemnya hanya 3, maka 7 tambah 3 menjadi 10. Kemudian setelah proses P2 dan P3 selesai, dia akan kembali lagi ke proses untuk menyelesaikan P1. P1 tadi masih sisa berapa? 20 ya. Jadi 24 dikurangi 4 di sini, kemudian disela P2 dan P3 selanjutnya untuk menyelesaikan P1. P1 tadi masih 20 sehingga dibagi menjadi 44 ya. 4, kemudian 4, kemudian 4, kemudian 4, kemudian 4. Kebetulan ini kelipatan 4 ya. 20 dibagi 4 menjadi 5 ya. Jadi 5 proses. 1, 2, 3, 4, dan 5. Dari gambar gancat tersebut kemudian kita bisa menentukan waktu tunggu tiap prosesnya. P1 itu adalah 0 ditambah 10 minus 4 gitu ya. Jadi waktu tunggunya P1 itu kan ini ya, 10 dikurangi 4 menjadi 6. P2 itu adalah 4 gitu ya waktu tunggunya ya, dan P3 adalah 7. Sehingga dari waktu tunggu tiap proses tersebut kita bisa menentukan yang namanya AWT atau waiting time-nya. Berarti 6 ditambah 4 gitu ya, ditambah 7 dibagi 3, berarti 5,66 milidetik. Itu untuk menghitung AWT-nya. Kemudian kita akan menghitung TAT-nya atau turnaround time-nya untuk misalnya kuantum 3 gitu ya. Tadi kalau dalam contoh kasus sebelumnya adalah 4, kuantumnya sekarang 3. Contoh kasus yang berbeda kita akan menghitung yang namanya TAT-nya. Oke, proses A, B, C, D, dan E. Ada 5 proses gitu ya dengan waktu kedatangan yang sama. Kemudian lama prosesnya adalah A itu 7, B itu 5, C itu 8, D itu 2, dan E itu 6. Masing-masing proses diberikan kuantum atau time slicing 3. Berarti gancatnya kira-kira seperti ini gitu ya. A diberikan 3 dulu. A itu berapa? 7 ya, berarti masih sisa 4 gitu ya. Nah, 4 itu akan disela untuk menyelesaikan proses yang lainnya dulu. Oke, berarti A itu diberikan 3, kemudian masih sisa 4. Kemudian dilanjut ke proses B itu 5 ya, berarti 5 kalau dikasih kuantum 3 berarti masih sisa berapa? 2 nanti ya. Kemudian C itu berapa? 8, kalau dikasih proses 3 berarti masih sisa 5 ya. Kemudian D itu berapa? 2 gitu ya, kalau dikasih 3 berarti sudah tidak sisa atau sudah tidak ada proses yang nanti akan diselesaikan. Terakhir adalah E itu adalah 6, kalau diberikan 3 berarti masih 3. Berarti setelah memproses A, B, C, D, dan E, kemudian dia akan kembali lagi ke proses A. Proses A tadi sisa 4 ya. Oke, berarti kalau dikasih 3 berarti masih 1. Kemudian B itu 2 gitu ya. Sisanya 2, dikasih 3 berarti hanya 2. 17 tambah 2 berarti hanya 19. Kemudian C itu sisanya 5 begitu ya. Berarti dikasih 3 masih sisa 2 gitu ya. Kemudian D sudah tidak ada, di skip, dan E adalah 6 gitu ya. 6 berarti dikasih 3 E itu sisa 3, dikasih 3 berarti 0 namanya ya, seperti itu. Kemudian yang belum diselesaikan hanya A yang sisa 1 ya, 25 ke 26, dan C 2 berarti ya, 26 ke 28. Nah, dari sini kemudian kita bisa menentukan TAT-nya atau waktu tunggunya. Waktu tunggunya adalah A itu adalah 26, 19, 28, 11, 25, jumlahnya 109 dibagi dengan 5 adalah 21,8. Oke, untuk lebih detailnya nanti ada latihan soal dengan menggunakan algoritma round robin gitu ya. Ada 4 proses, P1, P2, dan P4, berstemnya 10, 5, 4, 8, di mana kuantanya itu adalah 4 gitu ya. Maka hitunglah gancatnya, AWT, dan buatlah gancatnya, hitung AWT-nya dan TAT-nya.